Baik, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, ya. Pada kesempatan ini kita akan jelaskan atau saya akan jelaskan tentang manajemen strategik, ya, terkait dengan pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar manajemen, ya. Nah, manajemen strategik ini merupakan seperangkat, ya, keputusan atau tindakan manajerial, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menentukan, ya, bagaimana performa organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang, ya. Biasanya dalam 5, 10 dan seterusnya 10 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu dalam tahapan-tahapan manajemen strategi dimulai dari pentahapannya itu perencanaan keuangan dasar, ya. Dan yang kedua dimulai dari perencanaan yang berbasis peramalan, ya. Dan yang ketiga, ya, perencanaannya itu yang berbasis strategik atau perencanaan berorientasi pada eksternal atau keluar. Nah, baru tahap berikutnya itu sebagai manajemen strategik kalau memang kita sudah mengikuti tahap-tahap tersebut. Nah, apa manfaat manajemen strategik? Ya, mungkin saudara perlu ketahui, ya, apa manfaatnya. Nah, yang lebih penting manfaatnya itu adalah bagaimana membangun visi strategik yang lebih jelas dan lebih luas lagi, ya. Nah, sedangkan fokusnya apa? Ya, fokusnya itu lebih tajam terhadap faktor-faktor yang lebih penting dan yang strategik, ya. Nah, oleh karena itu fokus ini, ya, tentunya dalam rangka meningkatkan, ya, nilai tambah atau pemahaman mengenai bagaimana perubahan lingkungan yang sangat cepat dan kompleks, ya, dan dinamis. Nah, ini perlu diatur atau diwadahi, ya, dengan pendekatan manajemen strategik, ya. Ada berapa kunci, ya, dalam manajemen strategik, ya. Dan apa kunci pertanyaan strategiknya, ya? Yang pertama, ya, kita harus tahu, ya, di mana posisi organisasi kita, ya, sekarang atau saat ini, ya. Yang berikutnya juga kita harus tahu, ya, jika tidak terdapat perubahan organisasi, ya, katakanlah kita stagnan, ya. Oleh karena itu kita harus tahu di mana posisi organisasi kita berada, ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depannya itu tentunya harus kita bisa menjawabnya, ya. Apa yang harus kita lakukan dalam jangka panjang itu, ya. Nah, oleh karena itu dalam jawaban tadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab. Jika jawaban tidak bisa diterima, ya, tentunya kita harus melakukan tindakan, ya, secara spesifik apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil oleh seorang manajerial atau seorang manajemen, sehingga risiko-risiko yang terkait di masa depan ini kita terdeteksi dengan terukur, ya. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, komposisi manajemen strategik itu pada dasarnya itu harus kita petakan, ya. Itu dimulai dari bagaimana men-scanning, ya, lingkungan. Ada lingkungan internal, lingkungan eksternal, ya. Nah, itu saya kira harus dipetakan, di-scanning, ya. Dan yang berikutnya tahapannya itu diformulasikan. Itu bagaimana memformulasikan yang sifatnya strategik tadi, ya, perencanaan strategik. Selanjutnya kita implementasikan. Kalau memang sudah tadi di scanning, diformulasikan, dan langkah selanjutnya itu diimplementasikan secara strategik, ya. Dan tahap berikutnya atau siklus berikutnya itu bagaimana mengevaluasi dan mengendalikan apa yang dilakukan, apa yang telah diimplementasikan atau perencanaan strategik yang oleh manajerial tadi, ya. Nah, tahapan-tahapan itu atau komposisi manajer strategi itu ya perlu dilakukan, gitu, dari mulai unsur-unsur dasarnya, proses manajemen strategiknya, dari mulai scanning lingkungannya, formulasi strategiknya, implementasi strategiknya, sampai evaluasi. Itu adalah siklus yang tidak bisa kita hindari, ya. Nah, bagaimana sekarang model manajemen strategik, ya? Saya kira saudara harus mengetahui, ya. Tadi saya jelaskan tentang bagaimana scanning lingkungan, ya. Jadi scanning lingkungan ini pada dasarnya itu melihat juga dari analisis lingkungan eksternal, ya.
Lingkungan eksternal itu tentunya dilihat bagaimana lingkungan sosial, ya, bagaimana lingkungan industrinya, bagaimana lingkungan yang persaingan di level global atau level eksternal lainnya, ya. Nah itu harus diantisipasi, ya, kalau seorang manajerial. Sumber daya yang ada di luar seperti apa, perkembangan dinamika lingkungan, politik, sosial, budaya, lingkungan lainnya itu harus dipetakan, diketahui oleh seorang manajerial. Nah selanjutnya scanning yang berikutnya, scanning yang berkaitan dengan lingkungan internal. Misalkan struktur organisasi yang sekarang kita miliki ini, apakah sudah siap dengan tantangan baru ke depannya, atau tantangan yang akan datang? Nah kalau memang struktur organisasi kita ini tidak mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan eksternal, oleh karena itu struktur organisasi yang ada di internal itu perlu restrukturisasi, perlu perbaikan organisasi. Dan yang berikutnya, lihat wewenangnya seperti apa, lihat budaya organisasinya bagaimana, lihat juga sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya perlengkapannya, dan sumber daya lainnya. Jadi sumber daya organisasi juga harus dilihat dalam konteks scanning lingkungan internal, termasuk kompetensi yang dimiliki oleh manusia-manusia yang ada dalam organisasi kita, ya. Di dalamnya tentunya aset seperti apa, modalnya juga, ya. Kekuatan itu adalah kekuatan internal disinergikan dengan faktor eksternal tadi, ya. Itu merupakan scanning lingkungan harus kita dalami, ya, dalam konteks model manajemen strategik, ya. Nah langkah berikutnya kita memformulasi, ya, memformulasi dalam konteks manajemen strategi. Itu biasanya dimulai dari misi, ya, misi organisasi seperti apa yang akan kita buat, tujuannya apa, strateginya apa, kebijakannya seperti apa. Selanjutnya adalah siklus implementasi, ya. Siklus implementasi itu tentunya saudara-saudara sekalian, ya, itu bisa dimulai dari program apa yang harus kita buat, ya, dalam rangka mengisi tadi kebijakan, strategi, tujuan, dan misi, ya. Nah oleh karena itu dalam organisasi itu dilihat juga, ya, bagaimana perencanaan budgetnya, ya, termasuk prosedur-prosedurnya, ya. Nah baru kita lanjut, ya, kita dalam konteks model manajemen strategi ini dilihat dari evaluasi dan pengendaliannya. Itu akan terlihat dari kita melihatnya itu adalah performa, ya, atau kinerja dari organisasi yang kita yang kita hadapi, yang kita rencanakan tadi, ya. Nah oleh karena itu dalam lingkungan tadi, ya, harus diperhatikan juga, ya, variabel lingkungan itu, yaitu variabel lingkungan sosial, ya, dan variabel lingkungan ekonomi, variabel lingkungan teknologi, dan bagaimana, ya, dorongan-dorongan legal publik, ya, juga dorongan-dorongan stakeholder, ya. Nah itu saya kira bisa dilihat dari lingkungan tadi, lingkungan internal dan lingkungan eksternal, ya. Nah oleh karena itu dalam konteks organisasi, ya, lingkungan internal ini penting, termasuk lingkungan eksternal itu bagaimana membangun budaya learning organisasi, ya, supaya mensinergikan antara dua lingkungan tadi ini, ya, bisa menjadi sesuatu kekuatan, ya, dalam mendorong tadi kekuatan-kekuatan organisasi menghadapi persaingan global atau bahkan persaingan yang lebih tinggi lagi, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, dalam scanning lingkungan internal, ya, kita tahu, ya, ada ekonomi, sosial, budaya, ya, teknologi, bahkan politik, ya. Dan juga harus dicermati, ya, bahwa analisis lingkungan sosial itu tidak serta-merta hanya dilihat dalam konteks luarannya saja, tapi harus kedalamannya, ya. Bagaimana ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sosial budaya juga, bagaimana sosial kulturalnya, bagaimana teknologi yang sedang dihadapi sekarang. Misalkan sekarang zaman revolusi industri 4.0, ya, industri generasi keempat, malahan di Jepang sudah generasi kelima, ya. Artinya teknologi ini harus kita hadapi dan kita jadikan sebagai rujukan, ya,
dalam menganalisis lingkungan sosial ya, termasuk lingkungan interest group ya, artinya bagaimana kepentingan-kepentingan yang harus kita lihat dari berbagai skala ya, termasuk juga analisis pemerintah ya, pemerintahan itu dalam arti konteks birokrasi kita ini seperti apa dan mau kemana ya, dan itu sebagai manajer organisasi baik perusahaan swasta, perusahaan publik lainnya ya harus memperhatikan itu, termasuk bagaimana analisis pasar, analisis komunitas, analisis pesaing, dan pemilihan faktor strategi ini tentunya harus dilihat dari berbagai ancaman-ancamannya. Nah, dengan demikian pendorong kompetensi dalam organisasi ini saya katakan tadi ya, bukan hanya bicara internal. Jadi pesaing itu bisa pesaing dalam arti sejenis, beberapa jenis perusahaan yang sejenis atau mungkin yang berbeda jenis ya. Antar perusahaan dan pesaing yang sama perusahaan, baik itu publik maupun privat ya. Nah, itu saya kira yang harus Anda perhatikan dalam melihat manajemen strategik itu dalam rangka mendorong kompetensi di lingkungan industri misalkan atau lingkungan organisasi lainnya. Jadi persaingan atau pesaing-pesaing antar organisasi baik sejenis atau yang berbeda jenis itu harus diperhatikan sehingga ada daya tawar kita yang manakala kita mau melakukan suatu diversifikasi usaha maupun melakukan suatu pengembangan usaha lainnya ya. Jadi faktor-faktor pendorong kompetensi itu harus diperhatikan ya. Nah, termasuk lingkungan sosial ya. Jadi kekuatan lingkungan sosial ini ya sangat dinamis. Nah, oleh karena itu perlu seorang manajer yang berbasis manajemen strategik ini harus memperhatikan kekuatan umum di lingkungan sosialnya ya. Termasuk lingkungan tugas ya. Lingkungan tugas ini artinya kelompok dalam lingkungan yang secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi ya oleh operasi perusahaan atau oleh kegiatan perusahaan, atau sering disebut dengan industri atau produksi atau jasa ya. Nah, itu adalah suatu lingkungan yang harus kita perhatikan. Nah, dalam konteks faktor internal ya, nah saya katakan di awal tadi ya, itu mengenai struktur ya. Jadi struktur ini ya harus dilihat ya, bagaimana ya, existing struktur organisasi kita ini. Cara sebuah organisasi ini diorganisir ya dalam bentuk komunikasi, hubungan antara wenang, hubungan tanggung jawab. Nah, itu apakah sesuai dengan alur kerjanya, sesuai dengan dinamika kerjanya, sesuai dengan beban kerjanya. Nah, struktur ini harus dianalisis dalam konteks struktur organisasinya ya, termasuk budaya ya. Jadi faktor internal yang kaitan dengan budaya ini adalah bagaimana yang membangun kepercayaan, harapan terhadap nilai-nilai organisasi ya. Yang dipelajari itu tentunya bagaimana anggota organisasi ini bisa membangun dirinya ya, artinya dari satu generasi kepada generasi lainnya itu yang bisa membangun rasa memiliki, rasa sebagai dia itu organisasi itu adalah sesuatu yang haknya, sesuatu kewajibannya, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu bisa dibangun ya, bukan hanya dari pimpinan tapi dari semua lapisan dari bawah sampai ke atas. Nah, yang berikutnya tentunya sumber daya ya. Sumber daya itu ya saya kira ini penting ya bagi suatu organisasi apakah privat atau organisasi publik ya, bahwa sumber daya ini selain aset dalam arti modal juga sumber daya kompetensi ya, sumber daya manusianya yang akan memproses ya nilai tambah dari input menjadi output bahkan outcome. Oleh karena itu perlu dibangun ya keahlian-keahlian sumber daya ini ya. Bagaimana pengetahuan yang harus dikendalikan, bagaimana ya, setiap kompetensi ini dipetakan kekuatannya dan apa kekosongan-kekosongan untuk diisi supaya bisa dilatih, bisa dikembangkan, bisa dibentuk
team learning, individual learning, bahkan organisasi learning itu bisa jadi suatu sumber daya yang tidak bisa kita hindari dalam rangka membangun sumber daya ya, dari mulai fisik maupun non fisik. Ya. Nah dengan demikian saudara-saudara sekalian ya, bahwa kembali kepada misi tadi ya, bahwa misi ini perlu dibuat ya tentunya dari awal tadi ya, sebagai tujuan atau alasan ya sebuah organisasi kenapa didirikan. Maka misi ini mungkin dalam lingkup yang sempit maupun yang luas. Tentunya sebelum misi kita ke visi. Ya visinya itu ya tentunya harus, jangan sampai kita berbelit-belit bikin visi ini. Visi itu harus jelas, terukur, dan bisa dihayati oleh setiap anggota organisasi. Sehingga bisa kita turunkan dalam konteks misi. Misi itu dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Ya. Nah tujuan tentunya akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan ini terwujud. Ya. Jadi tujuan ini penting dirumuskan, tujuan organisasinya harus tentunya dikomunikasikan kepada semua organisasi atau anggota organisasi. Kalau bisa dikuantifikasikan, ya jika mungkin bahwa tujuan kita akan mencapai katakan visi Indonesia Sehat 2020. Nah itu tentunya terukur ya, tahunnya kapan, seperti apa sehatnya ya. Kalau memang itu di Kementerian Kesehatan. Tapi kalau di organisasi lainnya mungkin silakan nanti saudara-saudara bisa lihat di masing-masing organisasi apa visi misinya. Yang penting saya harapkan ya harus terukur ya. Nah sekarang mengenai area-area yang menjadi tujuan tadi ya. Tujuannya itu bahwa kalau kita sudah mendesain manajemen strategi tadi ya, area-area tujuannya tentunya apa? Kan kita itu harus tahu ya. Nah saudara tentunya harus bisa melihat tentang tujuan itu. Yang pertama tentunya tujuan dari manajemen strategi itu tentunya untuk apa? Untuk profitabilitas atau keuntungan, untuk efisiensi, untuk efektivitas, untuk penggunaan sumber daya yang optimal, untuk reputasi perusahaan yang lebih baik lagi agar berdaya saing baik nasional maupun internasional. Termasuk juga bagaimana yang membangun tadi ya pasar-pasar yang lebih luas lagi. Termasuk juga yang lebih utama adalah bagaimana mempertahankan organisasi yang lebih panjang lagi. Jadi jangan sampai organisasi itu tambah. Kalau ada kan hukum Gracunas bahwa organisasi itu seperti hukum alam katanya. Hukum manusia dari bayi, remaja, dewasa, mati. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Organisasi itu harus bertahan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana sekarang proses pengambilan keputusan yang strategik ya dalam manajemen strategik. Ya. Tentunya dalam siklus untuk mengambil keputusan strategik tersebut, ya, kita memperhatikan atau harus memperhatikan langkah-langkah seperti berikut. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita melakukan evaluasi kinerja atau evaluasi performa ya. Jadi evaluasi kinerja atau performa itu melihat dari apa yang telah dilakukan ya, dari mulai dari mulai formulasi suatu kegiatan, implementasi sampai kepada realisasinya bagaimana ya, dilakukan evaluasi kinerja. Nah evaluasi kinerja itu ya, langkah-langkahnya itu tentunya melihat, mengevaluasi misi ya, tujuan yang sudah dilakukan apakah tercapai atau tidak ya. Terus bagaimana strateginya, kebijakannya ya, nanti dilihat, dievaluasi ya. Nah setelah itu lakukan scanning lingkungan ya, scanning lingkungan apa yang harus dilakukan ya, scanning lingkungan eksternal maupun scanning lingkungan internal ya. Nah scanning lingkungan eksternal tentunya saya katakan yang sebelumnya yaitu bicara tentang bagaimana daya saing atau kondisi eksternal dari organisasi di mana kita berada, yaitu harus di scan. Nah,
Oleh karena itu di dalam evaluasi yang harus kita lakukan atau dibutuhkan juga review tentang bagaimana corporate governance-nya ya. Nanti dilihat juga kan lingkungan internal ya. Nah oleh karena itu pendekatannya ya di dalam melihat lingkungan eksternal maupun lingkungan internal kita perlu dianalisis ya faktor-faktor apa ya, yang ada dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, bisa menggunakan SWOT analisis atau mungkin saja bahan bakar atau apa saja tool manajemen lainnya ya. Nah setelah tahapan itu dilakukan, tentunya saudara sekalian perlu juga mereview ya misi organisasi ya yang sudah dirumuskan, termasuk juga tujuannya ya. Dan evaluasi alternatif manakala ya tadi ya ada strategi-strategi alternatif lainnya ya. Bagaimana kalau seandainya strategi sebelumnya itu kurang mencapai harapan ya. Oleh karena itu ada alternatif strategi lainnya. Nah kalau memang itu sudah dievaluasi ya dengan tentunya pendekatan tadi analisis faktor eksternal internal ya, dan direview melalui misi, tujuan, evaluasi dan alternatif strategi ya, kita rumuskan kembali ya pilihan-pilihan strategi yang akan datang ya untuk direkomendasikan alternatif terbaik yang harus kita lakukan di kemudian hari. Nah itu adalah proses pengambilan keputusan strategi ya manakala suatu aktivitas telah dilakukan dan perlu kita lakukan review ya. Nah sehingga nanti dalam konteks penerapan strategi ke depannya perlu juga melihat ya penerapan atau strategi-strategi yang berkaitan dengan program, budget dan prosedur. Dengan demikian ya bahwa evaluasi dan kontrol atau monitoring itu bisa berkesinambungan. Nah itulah proses pengambilan keputusan strategi itu perlu dilakukan setelah berjalan beberapa tahun kemudian. Jadi artinya bahwa manajemen strategi ini tidak berarti sudah dirumuskan atau sudah dibuat dibiarkan begitu saja. Ya perlu ada kontrol, perlu ada evaluasi ya. Ya, dari mulai formulasi strategi sampai kepada bagaimana penerapannya strategi itu ya. Nah ini tugas manajer ya untuk melakukan suatu action dalam konteks pengendaliannya. Baik saudara-saudara sekalian ya, saya kira pertemuan kita atau penjelasan saya sudah barangkali sudah dimengerti oleh saudara dari mulai awal sampai proses pengambilan keputusan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan suatu tanggapan dari saudara berbentuk soal ya, sifatnya form ya untuk dikerjakan secara individu ya. Jadi harapkan nanti hasil soal ini dikerjakan dan disampaikan pada saat UAS ujian akhir semester dan diserahkan pada saat jadwalnya. Apa saja soal yang harus saudara kerjakan? Yang pertama, jelaskan mengapa ya Anda perlu atau penting ya, mempelajari manajemen strategi, serta bagaimana tujuan dan pentingnya implementasi manajemen strategi. Itu soal pertama ya. Soal yang kedua, coba jelaskan ya bagaimana manfaat dari penerapan manajemen strategi pada perusahaan atau organisasi yang sudah ketahui. Nah yang ketiga, jelaskan ya bagaimana cara membuat keputusan dalam manajemen strategi ya.
Ya tentunya cara membuat keputusan dalam menilai strategi itu dimulai dari tadi ya, bagaimana cara memetakannya, scanningnya, bagaimana cara memformulasikannya, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan bagaimana cara melakukan evaluasinya. Nah yang terakhir ya, coba Anda buat rencana strategik ya, 5 tahun ke depan atau lebih, silakan ya, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ya, langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan bila saudara sebagai manajer organisasi ya. Bagaimana cara membuat rencana strategik ya. Silakan dikerjakan dengan tentunya referensi dari berbagai sumber, silakan. Yang penting hasil karya saudara-saudari. Saya akan hargai ya saudara bila saudara mengerjakan secara mandiri ya. Sekian, selamat melaksanakan aktivitas ujian ya. Semoga sukses. Sekian, assalamualaikum.